Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. An'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wallazi farrada sholata was zakata wa haji wassiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya terhormat Bapak Camat Kecamatan Rokan Patkoto, yang kami hormati Bapak Imam Masjid, Khatib dan Bilal yang hadir pada subuh ini, Datuk-datuk adat, para alim ulama, jadi pandai, pemuka masyarakat, hadirin wal hadirat, yang besar tidak disebutkan nama, yang kecil tidak disebutkan gelar, hadirin wal hadirat, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Allah masih memberikan sisa-sisa umur kepada kita sehingga kita bisa hadir pada subuh Sabtu yang mulia ini. Betapa banyak rahmat dan nikmat yang Allah berikan. Ni'matani ma'bunun bihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang selalu dilalaikan manusia dalam hidup ini. Yang pertama adalah as-sihhatu, sehat. Bapak-bapak, ibu-ibu sehat, keluarganya sehat, anak-anak sehat, kantongnya alhamdulillah, insya Allah sehat. Karena rogo sawit lah maakinin pak. Diukak saya dipotong aku ada kusikoha 3.900 sekilo, ya diukak. Tapi lai puluh yang 3.650. Jadi alhamdulillah lah sehat kantong bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi no punya sawit, bagi no indo bukori jokoniang. Namun kita tetap bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam tentunya Bapak Ibu sekalian itu kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, pada subuh ini saya dimintakan oleh pengurus Masjid Al-Falah untuk menyampaikan tausiah atau mengisi kajian gerakan sholat subuh berjamaah. Rasanya memang sudah lama saya tidak mengisi GSSB maupun pengajian di Masjid Al-Falah yang mulia ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kajian subuh kita pada subuh ini kita beri judulnya penyesalan yang tiada berguna. Aku menarik kau ciko pak. Iku judul lagu kok. Enak.
penyesalan yang tiada berguna. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam hidup dan kehidupan kita di alam dunia yang sangat fana ini, kita telah diberikan nasihat, telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diingatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Bapak Ibu sekalian, malaikat pun selalu menasihati kita. Pada suatu hari malaikat Jibril alaihissalam bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka malaikat ini Bapak Ibu sekalian memberikan nasihat, "Ya Muhammad, sampaikan pesanku ini kepada umatmu." Maka ada Bapak Ibu 3 nasihat malaikat Jibril alaihissalam. Yang pertama, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hai sekalian manusia, lakukan apa yang hendak kalian lakukan dalam hidup dan kehidupan di alam dunia ini. Fa innaka mayyitun, tapi ingat, sesungguhnya kalian pasti akan mati. Itulah nasihat yang pertama. Silakan apa yang hendak kita lakukan di dunia ini, Pak. Mau sholat, mau tidak, terserah kita. Mau puasa, mau tidak, terserah kita. Tapi ingat, fa innaka mayyitun, sesungguhnya kita akan mati. Tidak ada kita yang tidak akan mati, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jadi awak kini kau Pak Camat kok. Camat sesuatu awak ke camat. Camat itu artinya calon mati. Aku Pak. Sesuatu awak ke calon mati. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, karena kita akan mati, tentulah banyakkan amal ibadah kita menghadapi bekal, menghadapi kematian. Itu yang pertama Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, pesan malaikat Jibril alaihissalam adalah wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Beramallah kalian hai manusia, sesungguhnya setiap amal kalian itu akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebesar biji bayam sekalipun amal ibadah kita diberi balasan oleh Allah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sebesar biji bayam sekalipun amal ibadah kita diberi balasan oleh Allah. Begitu juga sebaliknya, sebesar biji bayam sekalipun dosa kita tetap diberi balasan oleh Allah. Jadi oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, mari tingkatkan amal soleh kita, tingkatkan amal ibadah kita Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Itulah hebatnya Islam ini Bapak Ibu. Berniat saja kita Bapak Ibu sudah diberi balasan oleh Allah. Baru berniat diberi oleh Allah balasan. Ya, tadi ibu-ibu malam tadi sebelum tidur punya niat, saya nanti subuh mau ikut GSSB di Masjid Al-Falah. Itulah niat kita sebelum tidur tadi. Tahu-tahu Bapak Ibu sekalian lomak tidur, inu terbangun. Akhirnya tak jadi datang mengikuti GSSB. Bapak Ibu sudah dapat 1 pahala. Baru berniat samyang Pak, dah dapat 1 pahala. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap perbuatan itu diawali dengan niat, dan setiap niat itu diberi balasan oleh Allah. Berniat saja kita Bapak Ibu, 1 diberikan Allah balasan. Itu niat baik. Sekarang niat jahat.
Suatu hari bapak ibu lewat di depan rumah seseorang di pinggir jalan. Rumutannya menyirah, banyak rumutan pak, menyirah elok lobeknya. Buniatlah bapak ibu, bilulah orang ke inulai di rumah. Kalau inulai orang ke di rumah, akan kupanyi rumutan ungah itu. Tapi dia orang itu berganti-ganti menjaga rumah ku pak. Kadang bininya tidur, lakinya jago, menjaga rumutan tadi. Sampai-sampai inulai kosong rumah tu doh. Inulah jadi apa aku tadi mencuri rumutan. Inu jadi budosu doh. Padahal niatnya kan nak mencuri rumutan tadi. Inilah bapak ibu hebatnya Islam itu. Berniat baik saja kita satu pahala, tapi berniat jahat kita, Allah tidak berikan dosa sebelum kita melakukannya. Itu hebatnya Islam. Oleh karena itu bapak ibu sekalian, tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu yang saya hormati, kemudian pesan malaikat Jibril alaihi salam yang ketiga adalah wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufarriquhu. Cintailah apa yang hendak kalian cintai di dunia ini. Fa innaka mufarriquhu, tapi ingat semua yang kalian cintai itu kalian pasti akan berpisah dengannya. Kita cinta dengan pangkat dan jabatan paling lama 2 periode. Paling lama. Kita cinta dengan harta akan berpisah dengan kita. Harta tidak akan bisa menolong kita bapak ibu. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Suatu hari kata Allah tidak akan berguna harta dan anak illa man atallahu biqalbin salim. Yang berguna pada saat itu adalah hati yang bersih, amal ibadah yang banyak, itulah yang akan menolong kita. Jadi oleh karenanya bapak ibu sekalian, sebelum yang kita cintai itu akan berpisah dengan kita, manfaatkanlah, pergunakanlah sebagai fasilitas dalam hidup dan kehidupan kita di alam dunia yang sangat fana ini. Sebab bapak ibu, kalaulah awaklah meninggal, akan datanglah bapak ibu penyesalan yang tidak akan berguna lagi bapak ibu sekalian. Kita sudah terlambat. Jadi orang yang meninggal kinin kopak, yang lain di dalam kubur tuh 3 penyesalannya pak. Orang yang sudah meninggal itu 3 penyesalan yang tiada berguna bapak ibu sekalian. Yang pertama, ini disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Munafikun ayat yang ke-10. Ayat ini pak, kalau Pak Imam Tinir selalu dibacanya itu, ya. Maka disebutkan oleh Allah bapak ibu sekalian dalam surah Al-Munafikun ayat yang ke-10. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ini penyesalan yang pertama pak. Maka mereka berkata, ya Tuhan kami, tangguhkan ajal kami ya Allah, hidupkan kami ya Allah kembali ke alam dunia. Fa'asaddaqa, kami ingin bersedekah ya Allah, wa akum minas solihin, dan kami ingin menjadi orang yang soleh. Jadi dalam ayat itu pak 2 penyesalan orang yang sudah meninggal dunia itu. Ya Allah, hidupkan kami kembali ya Allah ke alam dunia. Fa'asaddaqa, kami ingin bersedekah ya Allah. Kata Allah, tidak bisa lagi. Kamu sudah terlambat. Nasi sudah menjadi bubur.
Dulu waktu kamu di dunia, umurmu saya beri 75 tahun. Kamu tidak mau bersedekah. Kebun sawitmu ada 10 hektar saya berikan, kata Allah. Kenapa kamu tidak bersedekah ketika engkau berada di alam dunia? Kenapa baru timbul penyesalanmu setelah engkau masuk kubur? Penyesalanmu tiada berguna, kata Allah. Tidak akan berguna lagi, Bapak Ibu. Jadi orang yang meninggal itu permohonannya, Pak, ingin dihidupkan kembali, ingin bersedekah. Bayangkan Bapak Ibu, kenapa kita yang masih hidup ini tidak mau bersedekah? Kenapa kita yang masih hidup ini tidak mau berinfak? Kenapa kita tidak mau berwakaf di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi orang yang lah meninggal itu, Pak, ya Allah, hidupkan kami kembali, ya Allah. Kami ingin bersedekah. Inunya meminta, Pak Do, ya Allah, hidupkan kami, ya Allah. Kami nak umanen sawit balik, ya Allah. Nah, ya Allah, hidupkan kami ke dunia ini. Kami ingin naik haji, ya Allah. Nah, itu yang dimintanya, Pak. Ya Allah, hidupkan kami ke dalam dunia ini. Kami mau berpuasa, ya Allah. Nah, puasa yang dimintanya, Pak. Ingin bersedekah, fa'al sodako, ingin bersedekah. Jadi kalau begitu, bersedekah ini memang luar biasa pahalanya, Bapak Ibu. Kalau bisa, Bapak Ibu, setiap subuh itu kita bersedekah. Setiap kita pergi sholat subuh ke masjid, bawa uang 5.000, Pak. Masukkan ke kotak infak. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, sedekah subuh itu luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Kitalah yang paling diutamakan malaikat itu, didoakan oleh malaikat, Bapak Ibu sekalian. Jadi menjopi rosoki itu, Pak, dengan rosoki. Memikir balam dengan balam, kata orang tua wak potang. Mencari duit dengan duit. Jangan mencari duit dengan tenaga doh. Mencari duit dengan duit, copek kombangnya itu, Pak. Artinya buniagu awak, berjualan awak kan pakai modal. Ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jadi bersedekah ini sangat luar biasa. Dan kita Bapak Ibu kalau sudah meninggal dunia, amal sedekah ini jugalah yang akan menolong kita. Mungkin awak ini besompek bersedekah waktu hidup petang. Maka Nabi menyatakan, Bapak Ibu, apa kata Nabi? Iza matabna adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Apabila meninggal anak cucu Adam itu, maka putuslah amalnya kecuali 3. Jadi kalau orang meninggal itu putus amalnya, amal dia yang terputus, Pak. Tapi amal keluarganya, amal anaknya yang soleh yang masih hidup itu tetap berjalan. Yang terputus itu in qata'a amaluhu, yang terputus itu amal dia, karena dia sudah meninggal, nggak bisa lagi beramal. Tapi amal orang lain untuknya itu tetap tidak akan terputus, Bapak Ibu. Mana yang tidak terputus? Yang pertama, sodakotin jariyatin, sedekah jariah. Anaknya yang bersedekah atas namanya, ini 100.000 sedekah ataupun infak atas nama ayahku, itu akan sampai, Bapak Ibu. Yang terputus itu amal dia. Tapi kalau amal anaknya yang soleh, itu tetap sampai, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jadi perbanyaklah amal soleh, sedekah jariah. Yang kedua, al-ilmil yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Kita mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Apalagi awak dirokan ngobah. Masih banyak rumah-rumah mengaji. Anak-anak masih banyak mengaji dari rumah ke rumah. Nah, kita ikhlas Bapak Ibu, walaupun bore setekong seminggu, kita ikhlas. Yakinlah Bapak Ibu, dengan kita memberikan ilmu yang bermanfaat, maka ilmu ini, amal ini akan menolong kita nanti pada hari yaumil qiyamah. Ini yang pertama, Pak. Lalu Bapak sekalian, yang pertama adalah amal sedekah,
yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah awaladin solihin yad'ulahu, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Jadi anak yang soleh inilah Bapak Ibu. Jadi kalau bisa Bapak Ibu boleh kita berwasiat Pak, bagi non punya anak laki-laki boleh wak wasiatkan ku anak awak, aku nak kalau meninggal aku esok nanti ku abang jadi imamnya. Nuko nak orang lain jadi imam aku suruh abang nak jadi imamku. Boleh kita begitu Pak. Tidak ada suatu kebahagiaan yang sangat bahagia Bapak Ibu selain apabila kita meninggal dunia yang jadi imam itu adalah anak kandung kita. Makanya Bapak Ibu kalau ada orang meninggal, tanyakan dulu ke anak kandungnya, siapa yang jadi imamnya? Panggil dulu anaknya, Pak, kamu bisa tidak jadi imam? Bisa tidak? Usahakan kalian yang jadi imamnya. Jadi sebelum dimandikan mayat tadi Pak, panggil anak-anaknya dulu. Ya. Kalau layan anak jantan, siapa kalian yang jadi imam? Kalau ino juga bisa beku dong. Barulah sorahkan ke imam masjid, salami imam masjid, minta aku wakilkan kepada Bapak untuk menjadi imam ayah dulu. Kalau botol-botol ino bisa Pak, jangan dipasu dong. Lah ini pasti kejadiannya Pak. Inyo memang inonya bisa jadi imam dong. Imam apa kau sholat jenazah menantang pakai ruku. La ilaha illallah. Disanggunya pakai ruku Pak. Itulah. Nah kejadian Pak. Jadi oleh sebab itu kalau memang ino bisa do mengaku samian lah, ino bisa aku do ya lah joleh hitungan deh no. Jangan pupura awak ino bisa do, tetapi caknya dek menyago gengsi cubu yo. Saya secubu leh. Agama aku no bisa dicubu-cubu do. Beramal pun no bisa dicubu-cubu. Kalau ino pandai sobe ino pandai. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jadi itulah penyesalan orang yang sudah meninggal dunia itu. Dia ingin kembali ke alam dunia ini, ingin bersedekah, kemudian ingin menjadi orang yang soleh. Itu penyesalan yang pertama. Penyesalan orang yang sudah meninggal dunia yang kedua Bapak Ibu, itu disebutkan dalam surat As-Sajadah ayat 2 boleh. Setiap subuh Jumat dibacakan oleh Pak Imam. Ini penyesalan orang yang sudah meninggal Pak. Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Rabbana ya Tuhan kami, absorna kami sudah mendengar ya, wasami'na ya, kami sudah melihat, kami sudah mendengar ya Allah ya, farji'na maka kembalikan kami ya Allah ke alam dunia ya, na'mal solihan kami ingin beramal soleh, pulangkan kami ya Allah kembali ke alam dunia, inna muqinun kami sudah beriman kepadamu ya Allah, kami yakin ya Allah siksa kubur itu memang ada, kami sudah melihat langsung ya Allah betapa beratnya siksa kubur. Aku Bapak Ibu sekalian, lebih dahsyat siksa kubur itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Lebih dahsyat Pak siksa kubur itu. Ya. Barunya yakin Pak siksa kubur itu ada setelah dia melihat absorna wasami'na, melihat dan mendengar. Kami ya Allah yakin siksa kubur itu ada, kami melihat langsung 7 langkah ya Allah orang meninggalkan kubur ya Allah, maka datanglah malaikat mungkar dan nangkir ya Allah bertanya kepada kami. Kami melihat langsung dan mendengar betapa dahsyatnya azab kubur. Farji'na, kembalikan kami ke alam dunia ya Allah. Apa kata Allah? Enggak bisa lagi, engkau sudah terlambat ya. Na'mal solihan kami ingin beramal soleh ya Allah. Dulu kenapa engkau tak mau beramal soleh? Umurmu saya berikan 80 tahun, kamu tidak mau beramal soleh.
sekarang baru engkau menyesal. Ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jadi Pak, lain suatu cerita itu ketika aku pergi ke Pekanbaru ke Batang beberapa hari yang lalu, pergi tes P3K. Sebenarnya aku Pak bisa dites ledo. Lah satu wiko. Dia mau masuk pelajaran lepak lalu. Ulah 50 ombek umur. Ombek tahun le muziun. Kalau Ustaz Mardi ko yo memang yo tinggi sebatang nampak ko. Tinggi nilainya Pak Dokek 500. Kalau aku 380 satu je Pak. Tapi masih banyak di bawah aku le Pak. 200 itu banyak. Ustaz telah termasuk elok. Memang elok Pak, main tembak terkudu samanya. No pakai baca soal tiba-tiba klik yang isi ha lantak betul lagi. Apa yang terjadi terjadilah. Mau dapat jo 380 Pak. Dan kawan aku ko lain 250 sadunya. Jadi ada pulang tadi Pak. Ku nasihatilah kawan. Jadi kawan ni ko tadi memang asik etong dunia ko Pak. Memang kebun sawitnya lah 3 hektar. Sapinya lah 10 ekor. Kalau lah banyak duit ku ajaknya Pak. Padahal hanya elok akarnya betul aku banyak. Aku lah banyak duit gilukan ku kafe ko junya. Gilukan karaoke setiap malam Pak. Aku Ustaz bisa ku hadiah hello. Oleh nu menyanyi ku dengan cewek-cewek kafe itu do. Oh niang ku ni. La ilaha illallah. Ku nasihati Pak. Mulai dari Pekanbaru naon sampai ku pasir Pak ku menasihati. Inum lah menolak Pak. Inum nu bisa berhenti Ustaz tu ni. Sampai-sampailah nasihat aku nun terakhir Pak. Nu bisa lek basuki Pak. Inu betul bisa je sian apa. Colura rumah mantalah kurih ini. Kurih rumah mantalah kini. Sobok abang asa bubunyi telepon bang. Alam telepon cewek kafe ni bini. Gayu pun itu. Kau nak berlaku dengan ini. Diam telah bini. Gucaknya nah. La ilaha illallah Pak. Jadi sampailah kesimpulan kuagi. Sebenarnya aku lebih kojam ti cewek kafe tu lah daripada mungkar nanggir aku. Aku betul Ustaz. Kalau malaikat mungkar nanggir ko Pak 7 langkah awak melangkah meninggalkan kubur baru datang malaikat mungkar nanggir ko. Tapi kalau cewek kafe punya 3 langkah awak tinggalkanlah ala orang lain belum ambilnya. Iyo atau no Pak? Kalau iyo berarti ponah poin situ. Itulah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jadi itu Pak, ya. Jadi orang yang sudah meninggal dunia, dia ingin Bapak Ibu kembali ke alam dunia ini, kemudian ingin beramal soleh. Itu penyesalan yang kedua. Terakhir, yang ketiga. Penyesalan orang yang sudah meninggal dunia yang ketiga. Ini disebutkan oleh Allah dalam surat Ibrahim ayat yang ke-44. Diingatkan oleh Allah, Rabbana akhirna ila ajalin qarib najib da'wataka wa tattabi'ur rusul. Ya Tuhan kami, berikan kesempatan kepada kami ya Allah, hidup sesaat saja. Ya Allah, hidupkan kami sebentar samyang ya Allah ke alam dunia balik. Kami ingin ke alam dunia ya Allah. Hidupkan sesaat saja, sebentar saja ya Allah. Niscaya kami dakwataka, kami akan memenuhi panggilanmu. Jadi dakwataka tu, jadi dakwah itu artinya panggilan. Ya, kami akan memenuhi panggilanmu ya Allah. Wa tattabi'ur rasul, dan akan mentaati rasulmu. Kata Allah, inu bisa ledo. Walaupun sesaat, walaupun sebentar engkau minta engkau hidup ke dunia akan memenuhi panggilan Allah. Tidak bisa kata Allah. Kenapa selama ini engkau tidak mau memenuhi panggilanku? 5 kali sehari semalam aku memanggil kata Allah. Engkau tidak mau datang dengan panggilanku. Hayya 'alas salat. Itu panggilan Allah.
Mari sholat. Hayya 'alal falah. Mari mencari kemenangan. Engkau tidak hiraukan orang azan memanggil engkau hayya 'alal shalah, engkau masih memuik sawit. Engkau tidak hiraukan panggilanku. Sekarang engkau berada dalam kubur, baru engkau minta sesaat dihidupkan. Engkau ingin sholat, engkau ingin memenuhi panggilanku. Kata Allah, sudah terlambat, tidak bisa lagi. Engkau sudah terlambat, penyesalan engkau tiada berguna. Itulah Pak, 3 penyesalan orang yang sudah meninggal dunia. Oleh sebab itu Bapak Ibu, sebelum kita meninggal dunia, sebelum ajal datang menjemput, mari pergunakan untuk beramal ibadah. Ko notrasu gitu Pak, lah tiba ujung bulan Jumadil Akhir. Habis Jumadil Akhir ko hidup sebentar Pak, bulan Rajab. 27 Rajab bertepatan 27 Januari. 27 Januari ko Pak bertepatan bulan Rajab. 27 Rajab. Habis Rajab Sya'ban. Ya, Ramadan. Jadi awak tahun ini kok copek puasa Pak, 1 Maret 1 Ramadan. Bayangkan Pak, berapa bulan lah? 2 bulan lah Nabi Paknya, 2 bulan lah tinggal puasa lah. Akan datang puasa kok. Lah terasu hawa puasa tu kini Pak. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak, agar ditingkatkan ibadah kita kepada Allah. Jadi terakhir kita sebelum saya tutup ada kuis untuk anak-anak 5 orang saja. 10.005. Ya, terakhir kuis untuk anak-anak. Belum kita tutup dengan doa. Yang saya tanyakan, apa yang saya sampaikan tadi? Kalau dapat angkat tangan, langsung ke depan kita beri hadiah. Ya, mau? Pertanyaan pertama, dia cuma 5 pertanyaan Pak. 1 pertanyaan 10.000. 5 pertanyaan 50.000. Kalah, lalai Pak Anda. Oke. Ini dia. Pertanyaan pertama. Apakah judul ceramah kita subuh ini? Aku agak poniang go. Siko. Iya. Siapa namanya? 8. Kelas berapa? 6. Kelas 6. Sudah punya istri? Belum. Sudah punya anak? Belum. Jangan seperti kemarin Pak, saya tanya waktu saya ceramah di Ngaso subuh Sabtu juga Pak ceramahnya. Di Ngaso di Masjid Al-Ghufran Ujung Batu Timur subuh Sabtu juga. Apa kataku, udah punya anak? Sudah katanya. Sudah punya istri? Belum. Dari mana pula anaknya Pak? Ubini olun. Apa judul pengajian kita subuh ini? Penyesalan tiada berguna. 100. Penyesalan tiada berguna. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang kedua. Sebutkanlah salah satu pesan malaikat Jibril alaihi salam. Yulai 3 tadi. Sebutkan salah satu pesan malaikat Jibril alaihi salam. Inyo 3 tadi. Apa minta sebuah. Yang perempuan ada enggak dari belakang? Ada? Enggak ada. Nah, lanjut. Pertanyaan ketiga.
Dia 5 pertanyaan. Kalau tidak ada menjawab, berarti duit ini untuk saya. Ya, tidak lewat. Pertanyaan yang ketiga. Apabila seseorang meninggal dunia, maka ada berapakah amal yang akan menolongnya? Berapa macam amal yang tidak akan terputus? Nah, ada berapa macamkah amal yang tidak akan terputus? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Berarti no menyimak tu. Ini cepat. Dah. Cepat. Cepat. Yang perempuan pintar rupanya. Cuma iku ontah bocor soalnya. Enggak ada nama maknya ku puluh padik bunyi jijunya. Nampak dari belakang nanti ke kabiknya anak itu ngajak je lah. Ada berapa macamkah amal yang tidak akan terputus? Anak soleh dan soleh. Ya, terus. Anak soleh dan bersedekah. Terus satu lagi. Ilmu yang bermanfaat. Iya, 2 yang benar, tapi saya kasih juga lah. Iya, makasih. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh, itulah amal yang tidak akan terputus. Sebutkanlah, pertanyaan keempat, sebutkanlah salah satu harapan orang yang sudah meninggal dunia. Ya. Siapa namanya? Vicky. Kelas berapa? 4. Kelas 4. Sebutkanlah salah satu harapan orang yang sudah meninggal dunia. Bersedekah. Iya, Pak As-Soddaqo, bersedekah. Ya, bagus. Ya, luar biasa. Mimaknya dari nilai orang majang Pak Murni dapat dinya botol kok. Nu botol lah itu. Ada. Pertanyaan terakhir. Dalam surat As-Sajdah ayat 12 ada permohonan orang yang sudah meninggal dunia. Sebutkan permohonannya. Memang borek kok Pak. Apa permohonannya? Ya Allah, hidupkan kami ke dunia, kami ingin menjadi apa? Ya Allah, hidupkan kami ke dunia, kami sudah mendengar, kami sudah melihat azab kubur, hidupkan kami kembali ke dunia, kami ingin menjadi na'mal solihan. Apakah arti na'mal solihan? Na'mal solihan itu beramal soleh. Na'mal itu berasal dari amala, beramal. Solihan, soleh. Jadi beramal soleh. Jadi dalam surat As-Sajdah itu, orang yang meninggal dunia itu ingin kembali ke alam dunia. Rabbana absorna wa sami'na farji'na. Kembalikan kami ke dunia. Kami ingin menjadi orang yang soleh. Kurasulah dulu Pak, lah cukup 5. Aku nu tahan jauh ku Pak, aku nasi goreng nampak ku Pak. Dan lain-lain nu jatah di aku go. Awak buat je pertanyaan, lamu jatah untuk awak inilah itu. Barangkali berarti duit yang 20 ini untuk minyak saya. Ya. Barangkali demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita tutup, kita patri dengan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa surna bil iman
wa adkhilnal jannata ma'al iman. Allahumma sabbitna ma'al iman wa ahridna minad dunya ma'al iman wa qaddim lana minal jinni ma'al iman. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada subuh ini ya Allah kami melaksanakan gerakan salat subuh berjamaah. Dari itu ya Allah, jadikan anak kami ya Allah anak yang soleh dan salihah. Jadikan keluarga kami ya Allah keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah di bawah naungan dan lindungan-Mu ya Allah. Jadikan ya Allah Kecamatan Rokan Perkoto ini kecamatan yang Engkau ridhoi ya Allah, yang Engkau limpahkan rahmat dan nikmat-Mu ya Allah, dan Engkau jauhkan daripada bala dan bencana-Mu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu pengajian kita pada subuh Sabtu yang penuh barokah ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum kita tutup, izinkan saya menyampaikan beberapa buah pantun. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramah kita kuranglah panjang, bolehlah diundang sekali lagi. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada ceramah saya yang salah, janganlah dilaporkan kepada polisi. Ikan sepat, ikan gabus, ikan mujair dan tangkur ulang, lebih cepat, lebih bagus. Kalaulah cair, aku pun pulang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.